warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segala puji milik Allah Rabb alam semesta yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita masih bisa bertemu atau melaksanakan tugas kita dalam sehari-hari kita, baik itu tugas untuk mendapatkan dunia atau tugas untuk mendapatkan akhirat. Juga salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu al-Islam. Umat Islam yang berbahagia dimanapun berada. Di dalam Al-Quran surat Al-Hijr surat yang ke-15 ayat yang ke-9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula lah yang akan memeliharanya atau menjaganya. Jadi surat Al-Maidah surat yang ke-15 ayat yang ke-9 Allah menyatakan, jadi Allah menyatakan di surat Al-Maidah surat yang ke-15 ayat 9 bahwa Al-Quran yang kita pegang ini adalah diturunkan, ya. Di sini dinamakan dengan adzikro. Adzikro itu nama lain daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nama lainnya adalah adzikro karena fungsi lain daripada Al-Quran adalah sebagai peringatan kepada seluruh alam. Maka adzikro, Al-Quran itu nama lain daripada Al-Quran, ya. Al-Quran, Alkitab, adzikro dan lain sebagainya. Jadi dalam ayat ini surat 15 surat yang ke-15 yaitu surat Al-Hijr ayat yang ke-9, Allah telah memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita pegang adalah diturunkan dari Allah, dari sisi kami, kata Allah. Wa innalahu lahafizun, dan sungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Jadi Allah yang akan menjaganya, ya. Jadi yang menjaga Al-Quran itu bukan siapa namanya? Bukan manusia, tapi Allah yang akan menjaganya, ya. Entah itu ada yang bilang katanya orang-orang yang hafidz Quran itu menjaga Al-Quran. Oh tidak, hafidz Quran itu ya boleh-boleh aja menghafal Al-Quran, tapi untuk dibaca, bukan untuk dipamerkan dia hafal Al-Quran gitu terus untuk menjaga, enggak. Jadi Al-Quran itu yang menjaga adalah Allah sendiri, ya, karena yang menjaga adalah Allah sendiri, ya, sebagaimana ayat ini. Jadi yang menjaga atau yang menghafidz Al-Quran adalah Allah sendiri. Itu, ya. Jadi di ayat ini Al-Quran itu dijaga oleh Allah tentunya sampai hari kiamat. Karena memang Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang udah berkali-kali Allah memberikan tantangan kepada orang kafir untuk membuat ayat-ayat atau membuat kitab yang serupa dengan Al-Quran, atau ayat-ayat, satu ayat saja yang bersama dengan Al-Quran, yang ada maknanya, yang ada sejarahnya, yang ada dan lain sebagainya. Itu nggak bisa mereka, ya. Ya, jadi Al-Quran itu memang mukjizat Nabi Muhammad yang paling dahsyat, yang bisa memberikan petunjuk kepada alam semesta seluruhnya. Jadi Al-Quran itu dijaga oleh Allah.
Dan kemudian di ayat yang lain, ya, di ayat yang lain, di surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang kedua. Oke, kita baca dari ayat pertama lah ya, surah Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat kedua yang sudah sering banget kita baca ya, udah pada tahu semuanya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ayat pertamanya, ayat keduanya adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif artinya yaitu, ya ayat pertama Alif Lam Mim, tidak ada yang mengetahui artinya karena ini adalah ayat mutasyabihat. Kemudian dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu atau kitab Al-Qur'an yang ini yang kita pegang ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya Al-Quran itu dijamin oleh Allah gitu loh ya, nggak ada keraguan, maksudnya nggak ada, semuanya itu benar gitu loh maksudnya ya, nggak ada keraguan ya, semuanya itu benar dari Allah, benar dari Allah dan juga benar benar dari Allah dan juga benar isinya gitu loh, isinya tuh nggak bohong, baik informasi tentang yang akan datang, tentang hari kiamat, tentang hari-hari yang akan datang, dan juga informasi sejarah dari masa lampau, yaitu tentang Nabi Adam, tentang malaikat, tentang iblis, tentang nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Daud, Sulaiman, dan lain sebagainya ya. Itu semuanya peristiwa-peristiwa penting ada dalam Al-Quran dari zaman dahulu sampai sekarang, dan juga yang akan datang juga diceritakan oleh Allah semuanya dalam Al-Quran, dan itu semuanya benar, tidak ada bohongnya. Al-Quran tuh nggak ada bohongnya. Jadi ketika ada ayat yang datang kepada kita, itu pasti benar, nggak mungkin salah ya. Jadi Allah menyatakan dalam ayat ini, surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang kedua, bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, artinya benar-benar semua dijamin kebenarannya oleh Allah gitu loh ya. Ya maksudnya la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, maksudnya maksudnya bener semua gitu loh ya, dijamin kebenarannya. Al-Quran tuh dijamin kebenarannya oleh Allah ya, oleh Allah loh ya, ini oleh Allah nih. Sedangkan selain Al-Quran, selain kitab Al-Quran itu tidak dijamin oleh Allah. Contoh seperti hadis ya, seperti riwayat, seperti cerita, sejarah di luar Al-Quran nih, di luar Al-Quran itu tidak dijamin oleh Allah kebenarannya ya, nggak dijamin kebenarannya ya. Gampang bisa dimanipulasi ya. Jadi yang benar itu adalah yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kita pengen tahu mengerti Islam, ya belajarnya Al-Quran gitu ya. Begitu juga dengan hadis. Jika ada hadis yang datang kepada kita yang isinya, yang atau matanya atau isinya bertentangan dengan Al-Quran, berarti itu hadis itu nggak bisa dipakai. Dan secara otomatis itu hadis itu bukan dari Nabi, gitu ya. Maka hadis yang benar adalah harusnya tidak bertentangan dengan Al-Quran tuh ya. Hadis yang benar adalah hadis yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kalau dia bertentangan dengan Al-Quran, berarti bukan dari Nabi dan tidak bisa dipakai sebagai dalil, tidak bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Begitu juga dengan cerita-cerita yang lain, sejarah-sejarah atau sejarah-sejarah yang tulis sama orang-orang profesor, katanya itu doktor ya kan, nulis sejarah ini itu dan sebagainya ya. Nah, ada yang ngasih tahu bahwasanya manusia zaman Nabi Adam tingginya sampai 50 meter katanya ya kan. Kita lihat di YouTube tuh ada tuh ya. Kita nggak tahu tuh informasi dari siapa tuh, dari mana gitu, kok bisa sampai segitu ya. Masih belum bisa dipastikan kebenarannya, tapi informasi yang datang dari Al-Quran itu adalah benar gitu ya. Pasti tentang iblis tuh, dulu iblis pernah contoh Nabi Iblis pernah melawan Allah ketika diciptakannya Nabi Adam ya, seperti itu ya. Juga tentang sejarah yang lain, malaikat juga pernah ya,
protes terhadap penciptaan manusia, ternyata malaikat menyadari tuh bahwa dia tidak tahu apa-apa. Itu kan ada ayatnya ya, itu jelas tuh semuanya tuh. Eh, jadi semuanya itu ya informasi yang kita kan gini loh, maksudnya semua kita, setiap manusia, kita masing-masing, saya sendiri ya, dan setiap manusia itu tidak mau menerima informasi yang bohong. Setiap manusia tidak mau menerima informasi yang bodong, informasi hoax, informasi yang palsu, informasi bohong, itu nggak ada yang mau tuh ya. Maunya dikasih informasi yang bener, itu udah pasti. Maka Allah udah ngasih tahu nih informasi yang bener tuh dari Al-Quran nih, itu loh. Allah ngasih tahu bahwa informasi yang bener itu datang dari Allah, karena yang bener al-haqqu min rabbika, yang hak itu datang dari Allah, dari Rob kamu, yaitu dari Allah maksudnya ya, dari Rob kamu, yaitu Al-Quran ini. Jadi yang hak itu datang dari Allah gitu. Maka informasi yang benar itu datang dari Allah. Sedangkan informasi yang bukan datang dari Allah ya, yang bukan dari Allah maksudnya, itu belum tentu benar ya, belum tentu benar. Kita nggak, masih boleh ragu tuh, masih boleh ragu. Misalnya kita hadis, masih boleh ragu kita hadis. Oh, saya ragu dengan hadis ini nih, boleh itu nggak apa-apa. Tapi kalau sama ayat nggak boleh ragu-ragu, karena dzalikal kitabul la raiba fih, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan dalamnya, kata Allah. Jadi yang disebutkan oleh Allah hanya Al-Quran saja, hanya Al-Quran satu-satunya kitab yang disebutkan oleh Allah bahwa di dalamnya tidak ada keraguan. Sedangkan selain Al-Quran, baik itu hadis, riwayat, asar, cerita, sejarah, atau kehidupan yang masih akan datang dan lain sebagainya, itu semuanya kalau di luar Al-Quran, bukan Al-Quran yang ngasih tahu ya, maksudnya kalau bukan Al-Quran yang ngasih tahu, itu belum tentu benar, nggak bisa dijamin kebenarannya ya. Untuk ngetes itu bener apa enggaknya, lihat Al-Quran, ayat bener sesuai nggak dengan Al-Quran. Kalau dia sesuai dengan Al-Quran, berarti bisa dipakai. Kalau dia tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti tidak bisa dipakai, buang. Seperti itu ya, yang dimaksud dengan Allah itu la raiba fihi, dzalikal kitabul la raiba fihi, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya selain Al-Quran itu masih ragu-ragu gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi diri saya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.